Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan kita manusia, Allah mencanangkan sebuah misi yang besar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya mau taruh di bumi ini makhluk yang menjadi khalifahnya saya. Malaikat saat itu, dengan pengetahuan yang mereka miliki, mereka sedikit seperti protes. Kenapa? Karena memang sejarah yang terjadi di kehidupan dunia ini sebelumnya diisi oleh bangsa jin. Apa yang terjadi? Malaikat mengatakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, ini mau diciptakan satu khalifah, padahal yang sebelumnya tinggal di bumi kerjaannya merusak. Bahkan bukan cuma merusak, wa yasfikud dima, mereka saling bunuh, saling menumpahkan darah di antara mereka. Allah bilang, saya tahu apa yang kalian gak tahu. Maka diciptakanlah manusia dengan misi terbesar, menjadi khalifahnya Allah. Apa maksudnya khalifahnya Allah? Tidak mengulang apa yang pernah terjadi. Malaikat sudah bilang, mau diulang. Allah bilang, saya lebih tahu dari kalian. Sehingga misi yang dibawa oleh mereka, orang-orang yang dijadikan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak Nabi Allah Adam alaihissalam sampai ke Rasulullah, dan terus demikian seterusnya kepada para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil qiyamah. Misi mereka satu, menjadi khalifahnya Allah, dalam kata lain menjaga kesinambungan kehidupan di muka bumi ini. Nabi Muhammad sampai mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus sama Allah ini, misi jadi khalifahnya Allah, misi saya satu, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalimatnya Rasulullah, Nabi bilang liutammima, untuk menyempurnakan. Artinya apa? Akhlak yang baik ini, misi sebagai khalifahnya Allah ini, dalam kata lain akhlak yang baik, sudah ada sejak Nabi Allah Adam alaihissalam. Cuma biasa kehidupan manusia dengan godaan yang ada dari syaitan, misi yang baik tersebut suka terdegradasi, suka menyimpang, mulai bergerak akhirnya menyimpang jauh. Datang utusan Allah, diluruskan kembali. Menyimpang lagi, datang utusan Allah, diluruskan kembali. Inilah yang terus menerus terjadi. Sehingga sejarah membuktikan bagaimana seorang khalifahnya Allah ketika menjalankan misi tersebut, dia akan menjadi indah. Bayangkan kalau Nabi Allah Musa alaihissalam, Allah menyuruh beliau datang ke Fir'aun. Fir'aun ini sudah menyimpang jauh lagi. Bahkan Allah bilang, innahu tagha, udah keterlaluan. Allah yang bilang dia keterlaluan. Kalau kita bilang keterlaluan, mungkin ya batasan pola pikir kita, ini keterlaluan. Tapi Allah bilang dia keterlaluan. Kenapa? Sudah menyimpang jauh sekali dari misi khilafah yang Allah tugaskan pada dia. Nabi Musa ketika disuruh datang, Allah bilang, faqula lahu qawlan layyina. Nanti kalau ngomong sama Fir'aun, ngomongnya pelan-pelan, jangan keras-keras. Ini khalifahnya Allah.
Sehingga untuk menjaga kesinambungan tersebut, Allah buatlah sebuah aturan yang dibawa oleh para nabi-nabi, disempurnakan di tangan Rasulullah. Beliau katakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, hingga kita dapatkan aturan tersebut begitu mudah, begitu indah. Yang mana intinya, seluruh aturan, termasuk yang kita sekarang berada dalam tema tersebut tentang ghibah. Ghibah ini juga termasuk penyimpangan dari misi khilafah yang kita semua akan ditanya di hadapan Allah. Sukses atau tidak kita menjalankan misi tersebut. Ini juga merupakan penyimpangan, sehingga hal ini pun dilarang. Allah siapkan buat kita sebagai pegangan inti kita Al-Quran. Allah berikan buat Rasulullah, Rasulullah berikan buat kita semua. Sehingga siapapun manusia, kalau menjalankan misi ini dengan baik, tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Apa efek? Efeknya dia akan menjadi orang yang indah. Orang yang benar-benar membuat orang lain akan merasa tidak ada jalan, melainkan inilah benar-benar contoh teladan. Bukankah ini yang terjadi pada diri Rasulullah? Kalau saya bilang saat ini Nabi Muhammad orang yang paling indah, kita setuju semua. Nabi Muhammad adalah orang yang paling, kalau kita sudah lihat, kita tidak akan mampu untuk melihat yang lainnya. Kita hanya ingin melihat dia saja. Kita bakal bilang iya. Kenapa? Karena dia jalankan semua aturan yang Allah berikan kepada dia. Satu penggal dari aturan tersebut tentang ghibah. Apa itu ghibah? Definisi ghibah adalah dzikrak akhakal muslim bima yakrah. Ketika kita ngomongin saudara kita dengan hal yang dia nggak suka, walaupun kita benar, tapi dia nggak suka, ini namanya ghibah. Dzikrak akhakal muslim bima yakrah. Nah, di tubuh kita ini ada 7 anggota tubuh yang harus kita jaga. Kalau boleh disebutkan, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, dan kelamin. 7 anggota ini akan ditanya satu persatu di hadapan Allah. Dan dari ke-7 ini yang paling berat adalah lisan kita. Sampai Nabi pernah bilang, Nabi kasih jaminan. Jaminan apa? Jaminan surga. Kita pasti mau masuk surga. Bukan masalah surganya, sebab Nabi Muhammad tinggalnya di surga. Kalau Nabi Muhammad tinggal tempat yang lain, kita pasti nggak ada mau surga. Apa harganya surga? Demi Allah, surga nggak ada harganya kalau nggak ada Rasulullah. Kita mau surga karena ada Nabi Muhammad. Nabi bilang, saya jamin surga kalian. Kira-kira kalau ada orang kasih jaminan sama kita, ya, saya jamin kamu, hidup kamu setiap bulan, kamu saya kasih 100 juta. Kira-kira syaratnya ada berapa? Banyak pasti. Nabi kasih 2 aja syaratnya. Nabi jamin surga, saya kasih surga kalian, syaratnya cuma 2, enggak banyak. Apa kata Rasulullah? Man yadman li ma baina lihyih wa ma baina fakhidhi dhamintu lahu bil jannah. Siapa yang bisa menjamin buat saya 2 hal, tidak dia kerjakan dengan 2 hal tersebut kecuali dengan hal yang benar, saya jamin surga. Apa 2 hal tersebut? Yang ada di antara 2 rahang kalian, lisan, dan yang ada di antara 2 paha kalian, kelamin. Bisa jamin 2 hal, maka Nabi katakan surga saya jamin buat kalian. 2 aja, 2 aja, nggak banyak.
Nabi nggak suruh harus sholat 1000 rakaat tiap malam. Nggak. 2. Kenapa? Karena lisan ternyata ini bagian terbesar yang membuat manusia hancur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara yang paling buruk dari keburukan lisan adalah ghibah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, perempuan biasa suka cemburu. Lagi marah, lagi cemburu dengan istri Rasulullah yang lain, dia bilang, "Ya Rasulullah, kamu cukup dari si fulan yang pendek itu." Bohong nggak? Nggak bohong, benar. Memang kondisinya dari sisi tinggi badan lebih rendah dibanding istri yang lain. Nabi marah saat itu. Nabi katakan, "Ya Aisyah, kamu telah menyebutkan satu kata. Kalau kata tersebut ditaruh di laut, laut seluruhnya akan menjadi tawar." Menunjukkan bagaimana bahaya dari ucapan satu kata saja. La ilaha illallah. Nah, riba. Kita tahu dosa riba begitu berat. Sampai orang sekarang, kalau apa-apa, ini banknya syariah atau bukan syariah. Kita nggak ngomongin itu. Cuman ini yang terjadi saat ini. Riba itu banyak macamnya. Dosanya juga macam-macam. Ya, dosanya macam-macam. Nabi bilang riba itu paling tidak ada 72 pintu. Ya, 72 macam. Dosa riba yang paling kecil, dosa yang paling kecil dari riba tersebut, kayak apa sih kalau digambarkan sebuah perbuatan? Untuk menunjukkan pada kita bagaimana hinanya orang yang melakukan riba yang paling kecil. Nabi bilang, yang paling rendah itu, dosanya itu seperti seseorang memperkosa ibu kandungnya sendiri. Itu paling rendah. Dan riba yang paling tinggi dosanya, yang paling berat dosanya, apa itu dosanya? Dan termasuk riba yang paling besar adalah ketika seseorang mengganggu kehormatan saudara muslim lainnya dengan ucapan. Dalam kata yang lain, ketika dia menghibahi saudara muslimnya, ini termasuk dosa seperti orang bermain riba yang paling besar dosanya itu. Nah, membicarakan orang ini, kalau benar dosanya riba, kalau enggak, ya, misalnya dibilang orang itu begini, dia benar, itu ghibah namanya. Tapi kalau kita bilang orang ini begitu, ternyata itu nggak ada sama dia, namanya fitnah. Allah bilang al-fitnah asyad minal qatl. Fitnah lebih berat dosanya dari membunuh. Sayyidina Ja'far as-Sadiq ibn Muhammad al-Baqir, salah seorang cucunya Rasulullah, datang satu orang muridnya bilang, "Ya Syekh, ini fulan bin fulan bilang begini, langsung diusir itu orang. Bilang, kamu keluar sekarang." Langsung dia tahu ini salah, dia diam. Ditanya, "Kenapa?" "Sebab omongan kamu benernya salah. Salahnya lebih salah lagi. Kalau benar kamu ghibah, kalau salah kamu fitnah. Dan kamu ingin memasukkan saya dalam dosa ghibah tersebut. Karena orang gak mungkin bisa ghibah sendirian. Ghibah harus ada yang ngomong, harus ada yang dengar. Kalau enggak, gak bakal jadi." Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran membahas dengan tuntas tentang ghibah ini, bahkan dari mana munculnya.
Allah bilang dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hujurat, surat Al-Hujurat, nah, di ayat yang ke-12, ayat yang ke-12. Nah, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ini langkah awalnya. Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian terlalu banyak prasangka. Langkah awal. Punya apa? Punya prasangka. Ini kayaknya begini. Kayaknya begini. Ini teman saya si fulan begini kayaknya. Jangan-jangan begini. Ini prasangka. Allah bilang, jauhi itu. Ini ayat turun ketika ada dua orang dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngomongin temannya sendiri. Jadi Nabi itu kalau ada perjalanan jauh, Nabi bawa bekal, bawa apa, terus Nabi biasa menyediakan di setiap dua orang sahabat yang hidupnya berkecukupan, ya, punya kelebihan harta, biasanya dimasukkan satu orang yang hidupnya kurang mampu. Untuk apa? Yang kurang mampu ini ente bantuin dua orang itu, nanti yang dua orang ini menjamin kehidupan si orang yang agak kurang mampu ini, sehingga dalam perjalanan saling topang menopang satu dengan lain. Baik perjalanan perang ataupun perjalanan musafir, safar yang jauh. Satu waktu Nabi Muhammad meletakkan Sayyidina Salman Al-Farisi yang hidupnya memang di bawah garis kemiskinan. Diletakkan Sayyidina Salman Al-Farisi dengan dua orang sahabat yang lain yang hidupnya berkecukupan untuk beliau khidmah dengan orang tersebut. Dalam satu hari, Sayyidina Salman begitu lelahnya, sampai di malam hari tersebut, dia masuk ke kemah tempat mereka tinggal bertiga, datang lebih dulu, dia capek, dia tidur. Kelelahan, tidur. Sampai akhirnya dua orang ini datang. Datang ngebangunin Sayyidina Salman. Dia bilang, ya Salman, kamu ngapain aja dari tadi? Dia bilang, saya minta maaf, saya ketiduran, kelelahan. Marah dua orang ini. Dia ditugaskan untuk menyiapkan makanan, tapi nggak nyiapin apa-apa. Tanya, mana makanan kita? Dia bilang, minta maaf, saya belum bisa siapin apa-apa, saya ketiduran, saya lelah. Akhirnya dua orang ini bilang, ya Salman, kamu datang ke Rasulullah nih. Sebagai bukti penyesalan kamu, datang ke Rasulullah minta makan buat kita dari Rasulullah. Disuruh Sayyidina Salman, datang Nabi Muhammad, kamu minta sama Nabi, bilang kita belum makan, minta sama Rasulullah. Datang Sayyidina Salman ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi saya begini ceritain dulu. Sampai kata Nabi Muhammad, ya Salman, sekarang saya nggak ada makanan di saya, cuma kamu pergi ke Sayyidina Usama bin Zaid. Sayyidina Usama bin Zaid ini biasa ikut dengan Rasulullah, dan dia yang memegang segala kebutuhan Nabi Muhammad. Baik makanan, minuman, apapun yang dibutuhkan Rasulullah di tangan Sayyidina Usama bin Zaid. Nabi bilang, kamu datang ke dia, minta, kalau masih ada, ambil. Buat kalian makan bertiga sana bawa. Maka datang Sayyidina Salman Al-Farisi ke Sayyidina Usama bin Zaid. Nah, ketika datang, beliau menanya, apakah masih ada sisa makanan yang bisa saya berikan kepada dua orang yang saya dititipkan oleh Rasulullah? Sayyidina Usama juga bilang, sudah habis. Tidak ada lagi makanan saat ini.
Bilang kalau ada saya bakal kasih untuk kamu, apalagi ini perintah dari Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Salman Al-Farisi balik lagi ke kemah dia. Ini orang dua udah kesel, datang lapar gak ada makanan, disuruh ini orang pulang gak bawa makanan. Tanya, nah mana makanannya? Dia bilang saya tadi ke Rasulullah, Rasulullah gak ada makanan. Disuruh ke Usama bin Zaid, Sayyidina Usama bin Zaid bilang gak ada makanan juga. Ini orang bilang, dua orang ini, Usama itu bukan gak ada makanan, dia punya makanan tapi dia bakhil. Dia pelit. Dia simpan, dia gak mau kasih kita. Padahal dia punya. Prasangka. Bahkan prasangka tersebut sudah berubah ketika diucapkan, ya, menjadi satu di antara dua. Ghibah atau fitnah. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebab prasangka-prasangka tersebut akan membawa kalian kepada dosa. Usama punya makanan, gak mau ngasih kita. Apa yang terjadi selanjutnya? Allah bilang dalam Al-Quran, melanjutkan ayat tersebut, wala tajassasu. Kamu itu jangan setelah prasangka merasa ingin prasangka tersebut saya mau buktikan. Akhirnya tajassus. Apa itu tajassus? Tajassus apa bahasa yang mudah ya? Kayak spionase itu apa namanya? Memata-matai. Mereka berdua keluar dari kemahnya. Ngapain? Memata-matai Usama bin Zaid. Bukan cuma Usama akhirnya. Berapa sahabat dilihatin yang masih punya makanan? Oh, ini pasti punya makanan, cuman pelit, ini pelit. Terus begitu. Dua orang ini selalu bicara, ini begini, iya ini begini. Terus. Wala tajassasu, Allah bilang. Jangan kalian mencari kekurangan orang lain. Allah sudah tutupkan, jangan dikorek. Karena berarti kita menentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berarti nggak puas dengan apa yang Allah tetapkan. Ini orang nggak benar, kenapa dibiarin? Ini harus kita bongkar, ini harus. Wala tajassasu. Karena ketika kita sudah buka dari awal pintu dhann, prasangka, lalu kita lebih terikut lagi, terhanyut lagi pintu tajassus. Setelahnya apa? Kita akan hancur dalam dosa ghibah. Sehingga Allah bilang tadi, setelah Allah katakan wala tajassasu, ya, jangan kalian mencari tahu tentang aibnya orang lain. Lalu Allah lanjutkan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian ngomongin saudara kalian. Jangan berghibah. Kenapa? Apa yang terjadi kalau kita ngomongin orang lain? Allah bilang, ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Emang kamu senang, suka makan bangkai saudara kamu sendiri? Ya. Kita lihat bangkai binatang di jalan, kita pun jijik. Allah bilang, kamu suka makan bangkai saudara kamu sendiri? Ini dua orang akhirnya datang ke Rasulullah, merasa nggak puas dengan Salman Al-Farisi dan juga dengan Usama bin Zaid. Datang ke Rasulullah. Ketika mereka mau bicara, Nabi langsung menyela. Nabi bicara duluan. Nabi bilang, saya lihat kamu habis makan enak nih. Saya lihat ada apa? Ada kalau kita tuh kayak lalapan hijau-hijau, ya, daun-daun, sama daging. Enak sekali makanan kalian. Tambah kesel ini orang, belum makan, lapar, datang ke Rasulullah, Nabi bilang, kamu udah makan. Ya Rasulullah, kita nggak makan apa-apa. Bahkan Salman begini cerita semua. Nabi bilang, enggak, kamu habis makan. Nabi bawain ember. Nabi bilang, coba kamu korek, muntahkan apa yang kamu makan.
Orang kalau seharian nggak makan, mau muntah apa? Nggak ada isinya. Dikorek keluar. Satu lagi bilang, kamu juga muntahin. Keluar. Apa isinya? Isinya daging busuk, nanah. Nabi bilang itu bangkainya Usama sama bangkainya Salman Al-Farisi yang kalian makan dari tadi. Dengar begitu menangis mereka semua, tahu kalau mereka telah membuat sesuatu yang salah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Allah tutup ayat tersebut, Allah katakan wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah adalah zat yang membuka pintu taubat dan punya kasih sayang yang lebih kepada kalian. Ini keadaan salah satu aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ghibah. Sehingga hati-hati kita. Jangan sampai kita hancur karena urusan lisan kita. Sayyidina Abu Bakar Shiddiq itu sering keluar rumah, beliau letakkan batu, dimasukkan ke mulut. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha juga sering demikian. Kenapa? Takut kalau lisannya lebih dahulu mengucapkan sesuatu yang tidak mampu dia tahan, yang akhirnya akan mengganggu, bahkan menghancurkan apa yang dia bina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat kondisi kita di masa sekarang ini, kondisi yang amat menyedihkan, di mana setiap orang selalu ingin menjatuhkan saudara muslimnya yang lain, sehingga dia berusaha untuk membuat sebuah rekayasa pembuktian kesalahan orang lain di saat Allah tutup. Tahu tutupan Allah seperti apa? Nabi Muhammad cerita, nanti di yaumil qiyamah ada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dihadapkan di hadapan Allah, Allah tanya pada dia, kata Rasulullah, Allah katakan, ya abdi, wahai hambaku, ingat enggak kamu pernah bikin dosa demikian di waktu ini, di tempat ini dan itu? Nabi cerita, ini orang dengar langsung terjatuh duduk, menangis, mengatakan, ya Rabbi, bukankah saat itu saya sudah minta maaf, minta ampun kepadamu, apakah engkau belum ampuni? Dan kita tahu di saat itu semua makhluk mendengar. Tidak ada yang ditutupi dalam pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi cerita tentang keberuntungan orang tersebut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, abdi, syatartuha laka fid dunya fa ana al-yawm aghfir lak. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, wahai hambaku, di dunia waktu kamu buat dosa itu saya tutupi, orang nggak ada yang tahu. Bahkan sekarang ketika kita bicara, saya tutupi semua, nggak ada yang tahu, pembicaraan ini cuma antara saya dengan kamu aja. Dan kamu ambil berita gembira, saya sudah ampuni dosa tersebut dari sejak dulu. Ini penutupan dari Allah. Allah nggak pernah bongkar. Ya, Allah nggak pernah bongkar dosa seseorang, bahkan sampai hari kiamat pun. Bahkan di saat Nabi Muhammad diminta menjadi saksi pun, banyak hal-hal yang ditutup oleh Allah demi menjaga kemuliaan daripada seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang amat menyedihkan bagi kita semua. Padahal kita mengaku kita seorang muslim, kita umat Nabi Muhammad, kita pecinta Rasulullah, kita pembela syariat Nabi Muhammad. Sepatutnya kita kembali kepada jalur tersebut dan kita menjadi bagian, jadi orang-orang yang sukses di dalam menjalankan misi kita sebagai khalifahnya Allah di muka bumi ini. Karena setiap tugas pasti ditanya bagaimana kita mengerjakan tugas tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sukses dalam tugas yang besar ini, dan kita menjadi bagian orang-orang yang mengingatkan teman-teman yang lain tentang keindahan syariat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bisa kita buka sesi tanya jawab, silahkan yang ingin bertanya. Tafadhal. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai ibadah di proses itu sama dengan Nah, itu dosa riba yang paling kecil. Dosa riba yang paling kecil seperti orang menzinahi ibunya sendiri. Tapi riba yang paling besar ketika orang ngomongin orang lain. Jadi saya 25 tahun berkecimpung di dalam jadi terakhir jabatan saya itu saya sekolah sampai ke Belanda juga ke Amerika. Dan terakhir 8 tahun lalu saya itu pensiun. Setelah pensiun saya itu beberapa perusahaan terakhir sekarang di sini mengenai haji. Satu pikiran maka yang memberikan setelah itu urusan besar dan bagaimana saya itu yang kedua saya itu pernah dari itu bahwa menjadi bank terakhir itu sudah kalau ini itu merupakan apa dimanfaatkan bahwa menjadi bank itu sudah dimanfaatkan sudah kerja di bank di jabatan kerja itu fasilitas yang luar biasa dan semua menggunakan mereka terus dan kemudian mencari bisa juga bisa dipikir sebagai sesuatu sama dia saya tahu dari pemerintah semua yang dibicara dari habis saya menulis sampai kalau sampai kalau sampai kalau sampai begitu misalnya ini antara misalnya pada manfaat berapa pikirkan berapa anggota ini terus yang kedua berapa juga pihak usaha. Nah kita itu waktu di BNI itu saya kayak di organisasi untuk membangun beberapa perusahaan dari kecil dan salah satunya itu untuk industri udah termasuknya yang ini gunakan itu dari perusahaan yang tadinya juga hasil nah ini saya kira bagaimana standar perusahaan. Nah, alhamdulillah dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ya, sehingga di masa sekarang ini sebagian dari ulama itu seperti di Azhar dan di tempat-tempat lain, mereka dengan penelitian yang mereka buat, artinya bukan sekedar memfatwakan begitu saja, tapi dengan penelitian yang begitu cermat, mereka sampai kepada kesimpulan bahwa peredaran uang dalam perbankan itu sudah bergeser, tidak lagi seperti dahulu, ya, di mana dulu itu diantara yang mereka ambil dasarnya, dahulu itu orang kalau mau nyetak uang harus menyimpan emas, sehingga dikatakan uang itu walaupun itu kesepakatan tapi dia pengganti
dari emas yang disimpan. Tapi sekarang tidak lagi sedemikian. Dia bilang sehingga ini bergeser sudah hukumnya. Tidak ada lagi hukum riba di situ. Karena riba itu kalau urusannya dengan mata uang. Tapi ini uang yang kita punya, ini bukan uang yang dianggap dalam syariat. Karena uang dalam syariat itu ya emas ya perak. Tapi uang kita sekarang adalah kertas, ya, yang sebenarnya nggak ada harganya, cuma disepakati. Kita sepakat kalau uangnya warna biru itu 50.000 rupiah. Kita sepakat semua. Ya, yang merah 100.000. Kita sepakat. Walaupun ukurannya sama, hanya beda warna saja, tapi kita sudah sepakat. Pun kita sepakat dengan dunia yang lain, kalau uang yang ada gambar orang kepalanya botak itu $100. Kan begitu. Coba kalau berubah. Ya, misalkan orangnya ganti fotonya. Belum ada kesepakatan, nggak ada yang mau. Walaupun ditulis itu $1 juta, orang nggak mau. Kenapa? Kita belum sepakat ini. Nah, sehingga kalau tanya gimana itu, ini alhamdulillah. Ketika ada yang memutuskan hal demikian, barulah terbuka bahwa sekarang ini ada pendapat, ada yang mengatakan nggak, itu tetap hukumnya demikian, nggak, ini berubah. Sehingga ketika ada dua pendapat ulama, disinilah apa yang Nabi katakan, ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan di umatku itu, perbedaan di kalangan ulama membawa rahmat buat orang-orang yang di bawah. Dengan ada hal demikian, tenang kita semua. Kalau antum tanya, gimana nih? Saya 25 tahun, kalau adakah yang bilang sekarang bahwa itu nggak lagi dalam urusan riba? Alhamdulillah. Dan apa yang antum pikirkan selama ini, inilah yang seharusnya ada di setiap benak individu muslim. Bahwa kita sebaik apapun dalam beribadah pada Allah, pasti kita salah. Habis sholat tadi kita ngapain? Istighfar. Kan habis sholat. Kita tahu sholat kita kurang. Apalagi kerjaan kita, apalagi kita dalam amanah, apalagi dalam kita punya kekurangan. Seharusnya setiap kita punya pikiran, ya Allah, pasti saya punya satu hal nih salah. Tadi tentang pekerjaan. Mungkin yang satu lagi, ya Allah, saya mungkin dalam kerja nih nggak amanat dalam waktu. Gimana ini buat taubatnya? Kalau semua punya pikiran kayak begitu, tenang Indonesia. Bukan cuma kantor ini aja, semua senegeri kita tenang. Kenapa? Semua ngerasa punya kekurangan di hadapan Allah hingga tidak sibuk dengan kekurangan orang lain. Ini poin juga yang perlu kita ambil dari pertanyaan antum tadi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau itu informasinya ini, kalau kita ke kampung-kampung kita kenal bangke, bangli itu selalu pasti ada. Kebetulan informasi itu ada, jadi sudah ditegur sih oleh beberapa kayak gua di sana, ulama yang ada di sana. Jawabannya sih dia bilang yang perlu itu bukan saya, mereka yang perlu, mereka yang ketemu mereka, mereka yang perlu bukan saya. Jadi ya tolong juga enak. Akhirnya jadi biarin sampai sekarang gitu. Saya juga berulang kali sudah saya tanya sama ulama di sana, apakah saya berulang. Karena ibaratnya ya kalau dari bank itu dia lebih sedikit dari bank. Kira-kira apa yang bisa diperbuat bagi saya dan warga besar seperti kalau ada itu. Nah, ini walaupun kita mulai bergeser dari pembahasan kita, tapi ini menarik. Kenapa sih di masyarakat kita ada hal yang demikian? Pun kita tegur, dia bilang, ya saya nggak butuh mereka, mereka butuh saya kok. Cuma kalau mau dengan saya punya aturan. Kan begitu. Poinnya sebenarnya bukan di situ. Bukan dengan orang ini poin kita. Tapi poin yang paling besar adalah, dan kita harus legowo dalam mengakui ini. Apa itu poinnya? Kita kurang peduli dengan saudara kita. Ya. Kita kurang peduli dengan saudara kita. Saya mau tanya hal yang gampang.
Kapan terakhir kali kita berikan hadiah kepada tetangga kita? Nabi padahal bilang, kalau masak sayur, kuahnya banyakin, bagi. Kita berapa kali masak ikan asin, yang baunya, harumnya, itu menggoda bukan tetangga satu aja, mungkin sekampung. Apalagi pakai sambalnya sambal terasi, sampai orang, ini hal yang kecil. Dari sinilah muncul masalah-masalah itu. Jadi kalau tanya, gimana caranya? Caranya kita harus bergerak bersama. Duduk dengan para asatidz, dengan para ulama di situ. Duduk dengan para tokoh. Ayo, bagaimana kita mendata siapa tetangga kita yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Terus siapa sih dari orang-orang tersebut yang punya semangat untuk usaha. Bagaimana kita mencarikan modal untuk dia dari hal yang kecil. Ya, mungkin ayo pinjam nih uang. Kamu nggak usah bayar lebih-lebih. Bayar segini sama, cuma harus bayar. Kalau kamu nggak bayar, kamu harus bayar dengan aset kamu. Kan bisa kita buat hal-hal yang kecil untuk membantu tetangga dengan tetangga. Dari hal yang kecil kita mulai. Gitu. Dari hal yang kecil. Sehingga kalau kita memiliki kepedulian ini, itu orang bakal pindah sendiri. Karena dia ngerasa, orang udah nggak butuh lagi dengan saya. Dia bakal kabur sendiri. Nggak perlu kita bicara, nggak perlu kita. Karena dengan apa ya? Dengan bicaranya kita dengan orang-orang tersebut, dia ngerasa orang tambah banyak yang bakal butuh dengan saya. Dia bakal senang. Ya, Allah, sabar. Ini mungkin di depan dulu tanya. Depan dulu, ntar baru ke situ. Waalaikumsalam. Jadi saya sering mendengarkan sosial karena mendengarkan ini saya berpikir atau berdoa kemudian ya jawabkan. Nah, boleh nggak kita ketika mendengarkan baik itu kajian ilmu ya atau hal-hal yang bisa menambah manfaat kita, terus kita sambil juga mengisi waktu tersebut dengan kita berzikir ya, atau kita mungkin mencatat atau apa begitu. Selama kita mampu untuk fokus dengan hal tersebut, ya, kita sambil mendengar, ya, terus juga kita sambil berzikir, tidak ada masalah dalam hal tersebut. Cuman amatlah disayangkan ketika kita fokus dengan zikir kita nggak fokus dengan apa yang diucapkan, apalagi yang diucapkan tersebut secara kasat mata ada manfaatnya, akan merugi kita. Berbeda ketika kita mendengar tausiah. Ini tausiah apa orasi politik nih hari ini. Saya mendingan baca Quran aja deh. Ya, untuk hal kayak begini ya lebih baik kita meninggalkan fokus kita dengan hal tersebut, kita ganti dengan fokus dengan hal yang lebih baik lagi. Dan juga duduknya kita di majelis ilmu. Ya, kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Ini pun bagian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi ketika mengatakan tentang majelis yang semacam ini, ya, Nabi suka mengibaratkan majelis-majelis yang semacam ini, inilah majelis dikatakan majelis zikir. Contoh, Nabi bilang, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman surga di bumi ini, mampir. Sahabat nanya, apa taman surga tersebut? Kata Nabi, hilaqud dzikir, perkumpulan untuk berzikir. Dalam riwayat yang lain Nabi bilang hilaqul ilm, perkumpulan untuk menuntut ilmu. Sehingga ulama mengatakan menuntut ilmu, majlis dzikir secara umum dikatakan ini bagian dari zikrullah. Karena pada hakikatnya kita dalam menimba ilmu, kita sedang mengingat Allah, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tema Nabi, tadi saya mau tanyakan tentang dosa ghibah. Untuk menghapus dosa ghibah, apakah kita meminta maaf
lebih baik, atau cukup kita bertobat, dan juga ada bantuan khusus agar kita terhindar dari dosa ghibah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang paling mudah diselesaikan itu ketika masalahnya antara kita dengan Allah. Allah bilang dalam Al-Quran, "Qul," katakan ya Rasulullah, kasih berita buat siapa? Li'ibadi, buat hamba saya. Yang mana ya Allah? Alladzina asrafu ala anfusihim. Yang hamba tersebut udah keterlaluan banget. Buat orang-orang yang keterlaluan dalam dosa, Allah bilang kasih kabar buat dia. Tapi Allah ketika bilang hamba pendosa itu, Allah bilang qul li'ibadi, bilangin itu hamba-hamba saya. Ini muamalah kita dengan Allah, lihat. Allah bilang itu hamba saya. Keterlaluan dia, tapi itu hamba saya tetap, nggak dibuang. Orang tua banyak anaknya keterlaluan, dibuang. Pergi, kamu bukan anak saya lagi. Kita sering dengar hal kayak gitu. Tapi Allah bilang ini keterlaluan, tapi dia hamba saya, nggak dibuang. Apa beritanya? Apa pengumumannya? Allah bilang, la taqnutu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah ngampunin semua dosa, semua. Kalau dosa musyrik pun diampuni sama Allah kalau dia tobat. Yang jadi masalah kalau hubungannya dengan orang lain. Berarti urusan kita dengan Allah dan juga dengan orang lain. Kita perlu meminta halal dari orang-orang tersebut. Orangnya udah meninggal, gimana? Buat kebaikan buat dia. Mungkin kita sedekah buat dia, atau kita buat baca, kita mengerjakan kebaikan, kita minta sama Allah, ya Allah, pahalanya udah buat dia. Ya. Kalau kita mampu untuk membicarakan dengan orang tersebut, ya walaupun secara global, ya fulan, saya mungkin punya salah, ya suka ngomongin atau apa, kita apalagi sekantor, nggak ada masalah, nggak ada salahnya kita ngomong begitu. Walaupun kita nggak jelas-jelasan, dan mungkin saya pernah ngomong, ya mungkin di waktu-waktu yang tepat, kayak misalkan lagi lebaran atau lagi apa, kita mungkin namanya sekantor, pernah ada prasangka buruk, saya pernah ngomongin minta halalnya. Ini pun menjadi jalan buat kita. Terus juga, gimana sih biar kita terhindar dari hal-hal kayak begini? Ya, ada nggak trik-trik khusus? Tadi mungkin nanyanya doa khusus, ada nggak? Begini, buatlah diri kita sibuk dengan urusan kita, sehingga kita nggak sibuk dengan orang lain. Ya, kita bikin sibuk aja diri kita. Kita lagi kerja, kurang sibuk, lagi megang komputer kurang sibuk, zikir aja, sambil kerja, di hati sambil zikir. Biar kita nggak ngurusin orang. Orang tuh kenapa sih ngomongin orang, ngatain orang, ya, menuduh orang? Dia nggak punya kerjaan, sehingga ngeliatin orang lain. Tapi kalau dia sibuk, dia nggak punya waktu. Orang-orang dahulu kalau kita lihat, bukan mereka nggak ada kesibukan hal-hal duniawi mereka sibuk. Tapi di sela-sela sibuknya mereka, nggak ada waktu luang, melainkan mereka isi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka habiskan waktu mereka. Sehingga mereka tuh nggak. Jadi kalau tanya doa apa? Doa boleh sama Allah, minta ya Allah biar kita bisa jaga lisan kita, mata kita, anggota tubuh kita. Tapi yang lebih mujarab juga bukan sekedar doa saja, tapi kita berusaha bikin kita sibuk. Kalau kita masih lihat orang, saya belum sibuk nih. Berarti jam sekian sampai jam sekian saya ini ada waktu luang. Isi dengan apa? Biar kita jauh dari urusan-urusan yang menjatuhkan kita di sisi Allah. Nah, ada lagi, kalau ada waktunya kabarin Anda nggak tahu sampai jam berapa tuh. Tapi Anda sih lowong, mau sampai malam boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saat masuk surga tidak kalikan dan mau. Nah,
Misalnya sekarang kita menjaga kemarin, apakah dengan kita tidak berbuat zina sekarang dengan teknologi yang sekarang, apakah berbuat zina dengan mata kita itu termasuk dari perbuatan zina menjaga kemarin? Nah, dosa itu bermacam-macam. Walaupun semuanya ini menjadi hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa itu bermacam-macam. Nah, dalam konteks hadis yang tadi disebutkan, ya, dosa menjaga kemaluan, begitu, dengan apa? Ya, dengan apapun juga. Karena kita pun akan berbuat dosa dengan kemaluan kita, ya, dengan sebab-sebab yang di luar dari urusan hal tersebut. Ya, mungkin orang jadi buat dosa gara-gara apa? Gara-gara menonton, gara-gara mendengar, ya, gara-gara melihat, gara-gara banyak semua. Ini semua hal-hal yang harus kita hindari. Allah bilang, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Kalau kita baca tafsir mengatakan, jangan dekati hal-hal yang bisa menjerumuskan kamu dalam dosa perzinaan tersebut. Jauh. Ya. Terus gimana? Sekarang di handphone kita apapun bisa kita buka. Bikin sibuk lah kita. Ya, bikin sibuk kita. Kalau buka handphone, jangan buka handphone dulu. Mau buka apa sekarang? Sibuk nggak kita? Oh iya, kita mau buka ada aplikasi ini. Oh, kita mau buka Al-Quran. Kita mau buka ini. Sibuk, buka. Kalau nggak sibuk, jangan. Cari kesibukannya dulu, mau apa. Tapi semua kita lakukan karena kita kosong. Akhirnya syaitan datang, nafsu kita digoda, jadi demikian. Nah, maka dari itu, ya, mumpung kita di tempat yang semacam ini. Ini Masya Allah, di kantor, ada tempat untuk kita munajat pada Allah. Tempat yang semacam ini minta. Ya, bolehlah gedung ini punya Pak Haji. Tapi ini, lokasi yang dia siapkan ini nisbahnya sudah berganti. Ya, pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita ibadah. Nggak mungkin kalau tuan rumah yang baik ada tamu nggak disuguhi. Ya, sekarang kita datang di sini. Yang punya rumah, kira-kira kalau kita minta dikasih nggak? Di dekat rumah kita ada masjid juga. Ada perlu apa datang? Terus minta. Jangan malu minta sama Allah. Ngomong sepuasnya yang kita mau ngomong. Aduh, gimana cara ngomongnya? Saya nggak tahu doa pakai bahasa Arab. Pakai bahasa apa aja terserah. Ya. Bahkan nggak ngomong juga, di hati kita ngomong sama Allah, kita menjerit, Allah pasti tahu, bakal kasih. Dia bilang, hasyal karim yarudduhum atsya wa qad waradu wa asjud min dal mambahi. Nggak mungkin seorang yang dermawan itu menolak tamunya, dibiarin tamunya pulang nggak dikasih minum. Enggak. Pasti minuman mah dikasih. Bahkan bukan cuma minuman, apa yang kita butuhkan dikasih. Yang penting minta. Kalau kita nggak minta, ya jangan salahin. Gitu. Ya, mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di masjid ini, mushola ini, mudah-mudahan segala keinginan kita, permintaan kita digabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.